Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bumun. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 1 kalimat haqalah. Namun sebelum belajar, anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan meresap pada otak kita ya anak-anak. Oke, sebelum belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, di dalam pelajaran 1 ini kita mempelajari tentang kalimat thayyibah haqalah. Kalimat thayyibah itu banyak sekali, namun di sini bab 1 kita hanya membahas 1 kalimat thayyibah haqalah. Ya. Tujuan kita mempelajari kalimat thayyibah haqalah yang pertama adalah anak-anak diharapkan bisa meyakini kekuasaan Allah melalui kalimat haqalah. Ya. Yang kedua, anak-anak terbiasa membaca kalimat haqalah. Yang ketiga, anak-anak mengetahui kalimat haqalah. Yang keempat, anak-anak bisa menghafalkan serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, aku punya cerita. Ada temanku yang ibunya meninggal dunia. Dia menangis terseduh-seduh dan mengalami depresi. Ketika sedang bersedih, datanglah Pak Ustadz dan Pak Ustadz mengajari temanku untuk mengucapkan kalimat haqalah. Bunyi kalimat haqalah yaitu la haula wala quwata illa billah. Kemudian temanku bertanya, Pak Ustadz, la haula wala quwata illa billah itu artinya apa sih? Kamu pengen tahu tentang kalimat haqalah, Sul? Kalimat haqalah artinya tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Itu diucapkan ketika kita sedang bersedih. Kalimat haqalah juga dibaca ketika sedang sholat. Kalimat haqalah juga dibaca ketika kita sedang mendengar adzan. Kalimat haqalah juga diucapkan ketika kita terkena musibah seperti temanmu itu. Seharusnya mengucapkan kalimat haqalah. Hikmah dari membaca kalimat la haula wala quwata illa billah kesatu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak terduga-duga. Kalimat haqalah itu akan menjadi harta simpanan kita di surga. Itulah hikmah dari bila kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Sudah ya, Sur? Ya. Pengertian dari kalimat haqalah yaitu perkataan atau ucapan-ucapan yang baik. Ya. Dalam Islam, kalimat thayyibah itu merupakan perkataan atau ucapan yang mengandung kebenaran dan kebaikan. Salah satu kalimat thayyibah adalah haqalah. Lafaz kalimat thayyibah haqalah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya upaya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat haqalah itu memiliki dua kata yang ditekankan, yaitu haula
dan quwata. Kedua kata tersebut hampir memiliki kesamaan makna. Kata haula memiliki arti daya atau kekuatan yang dikeluarkan terus-menerus atau kekuatan yang menopang alam semesta. Sedangkan quwata adalah kekuatan yang menjadi hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Makna yang terkandung dalam kalimat hauqalah adalah tidak ada daya dalam menjauhi maksiat kepada Allah dan tidak ada kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali keduanya atas pertolongan dan kehendak Allah semata. Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kekuatan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalimat hauqalah digunakan untuk berserah diri dan menyatakan bahwa seseorang hamba itu tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak punya upaya untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik segala kekuatan, pemilik segala sesuatu itu hanya Allah yang berkehendak. Ya. Terus keutamaan membaca kalimat thayyibah hauqalah adalah yang pertama, satu, merupakan salah satu tabungan atau simpanan amal di surga. Yang kedua, merupakan salah satu pintu surga. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk sering dibaca. Yang keempat, dapat menghapus dosa. Yang kelima, memberikan kekuatan dalam diri seseorang untuk selalu menyelesaikannya. Ya. Terus waktu-waktu yang tepat mengucap kalimat thayyibah hauqalah adalah sedang menghadapi kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan, tugas, ujian sekolah, dan sebagainya. Kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah akan mengingatkan kita bahwa kesulitan yang kita hadapi tidak akan selesai tanpa bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang mendengar muazin mengumandangkan azan dianjurkan untuk menjawab hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali ketika muazin mengumandangkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk menjawab dengan kalimat hauqalah. Ketiga, saat sedang sakit. Kekuatan yang dimiliki manusia tidak selamanya ada. Ketika seseorang sakit, ia memerlukan bantuan untuk menyembuhkannya. Bantuan tersebut dapat berupa obat-obatan, dukungan, maupun yang lainnya. Pada saat lemah itulah kita dianjurkan untuk senantiasa membaca kalimat hauqalah, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan kekuatan kepada manusia untuk sembuh dari penyakitnya. Keempat, seusai mengerjakan sholat. Setelah menunaikan sholat, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah biasanya dibaca bersama dengan kalimat thayyibah lainnya. Yang kelima, ditimpa musibah dan cobaan. Ketika mendapatkan musibah dan cobaan hidup, kita dianjurkan untuk membaca kalimat hauqalah. Dengan membaca kalimat hauqalah akan mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan memberikan beban dan cobaan kepada hamba-hambanya di luar kemampuannya. Yang pertama, ketika kita itu menghadapi kesulitan atau kesusahan. Yang kedua, ketika sedang jatuh sakit atau berbaring tidak berdaya. Yang ketiga, ketika menghadapi cobaan atau ujian. Yang keempat, ketika akan belajar. Yang kelima, ketika akan bepergian keluar rumah. Yang keenam, ketika selesai mengerjakan sesuatu. Ya.
Jadi kesimpulannya, setiap kita melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ketika mendengar adzan, ketika kesusahan, ya kita dianjurkan dengan selalu mengucap kalimat hauqolah, ya, supaya pertolongan dari Allah itu selalu datang kepada kita. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada tugas LKPD, nanti anak-anak bisa mengerjakannya melalui Google Form, ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.